Nanti ya, nanti ceritakan. Wah, ini kiranya penasaran. Ceritanya boleh sekarang aja ya. Ande-ande lumut. Ande-ande lumut merupakan kisah cerita rakyat yang berakar kuat dari Jawa Timur. Cerita ini dikenal dalam berbagai versi, dan versi yang paling populer adalah yang mengaitkannya dengan kerajaan Jenggala dan Kediri. Cerita Ande-ande lumut adalah cerita rakyat Jawa yang menceritakan tentang persahabatan dan cinta antara Pangeran Panji Asmarabangun yang dikenal sebagai Ande-ande lumut dengan Penting Kuning yang juga dikenal sebagai Sekar Kaji atau Putri Chandra Kirana. Kisah ini menggambarkan perjuangan mereka untuk bersatu kembali meskipun harus melewati berbagai ujian dan tantangan, serta menekankan pentingnya kesetiaan dan tidak tamak. Tokoh utama cerita ini yaitu Ande-ande lumut yang digambarkan sebagai seorang pangeran yang tampan dan setia. Ia dikenal sebagai Panji Asmarabangun dalam versi cerita rakyat populer. Ande-ande lumut memiliki karakter yang mencintai istrinya, Dewi Chandra Kirana, dan juga memiliki sikap yang bertanggung jawab. Istri dari Ande-ande lumut atau Penting Kuning yang juga merupakan tokoh utama sering digambarkan sebagai gadis sederhana namun penuh cahaya, dengan ekspresi lembut dan penuh harapan. Ia juga digambarkan sebagai sosok yang sabar, lemah lembut, setia, dan percaya pada orang yang dicintainya. Alkisah, di Jawa Timur terdapat dua kerajaan kembar, yakni Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan putranya Pangeran Panji Asmarabangun. Sementara Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayakrana dan putrinya yang cantik, Putri Sekar Kaji. Untuk menghindari peperangan di antara mereka, kedua kerajaan ini
desa yang terletak tidak jauh dari kerajaan negara. Ia menghampiri sebuah rumah. Akhirnya, Putri Sukantati tinggal di desa bersama Intan dan 3 anaknya, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Dewi Sukantati kemudian diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Selama tinggal di rumah Intan, Kelenting Kuning selalu disuruh-suruh untuk melakukan pekerjaan rumah oleh 3 saudaranya. Sementara itu, di kerajaan, Pangeran Panji menang. Pangeran menyuruh seluruh penjaganya untuk membawa musuh-musuh yang sudah kalah ke dalam penjara. Ayo semua, angkat musuh ini ke dalam penjara. Jangan biarkan ada yang tersisa di sini. Pangeran Panji berniat untuk mencari istrinya untuk mengecek keadaannya. Namun, Pangeran Panji sempat kebingungan karena istrinya tidak ada di dalam kerajaan. Kemudian, datanglah seorang pengawal. Pergilah Pangeran Panji ke desa dadapan tersebut untuk mencari keberadaan istrinya. Kemudian, memberitahu pengawal untuk memutuskan pengumuman sayembara pangeran yang sedang mencari jodoh. Namun, menyamar sebagai pangeran tampan yang bernama Ande Ande Lumut. Setelah sampai di desa dadapan tersebut, pangeran tinggal di sebuah pondok kecil milik Mpok Rondo. Besok paginya, sang pati mengumumkan hal tersebut pada seluruh pelosok desa. Pengumuman, seluruh warga desa hadapan silakan berkumpul. Selamat pagi seluruh warga desa hadapan. Saya sebagai pati ingin memberitahukan bahwa masa kabar menjelang saudara Ande Lumut di sebuah pondok milik Rondo.
Kelenteng biru yang ikut mendengarkan pati tersebut akhirnya memberitahu kelenteng abang dan kelenteng hijau. Kelenteng merah, biru, dan hijau mulai bersiap-siap untuk pergi ke desa Dadapan. Kelenteng kuning yang mendengar percakapan tersebut hanya bisa terdiam sambil melakukan suruhan dari para kelenteng. Ketiga saudari itu akhirnya pergi ke desa Dadapan untuk mengikuti sayembara itu. Kelenteng kuning pun melakukan apa yang saudarinya suruh. Ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian kotor. Tiba-tiba saja, bangau itu langsung terbang pergi meninggalkan Tuan Putri. Tuan Putri kebingungan atas apa yang barusan ia lihat. Apa benar yang dibilang Bangau tadi? Apakah Kanda sedang mencariku? Atau dia sedang mencari istri baru? Tak mungkin Tomoe aku harus menyelidikinya. Kelenteng kuning langsung pulang untuk bersiap-siap. Sementara itu, kelenteng bersaudara terhenti di sebuah sungai yang lebar dengan arus yang sangat deras. Tiba-tiba, seekor kepiting raksasa keluar dari dalam sungai. Ketika gadis itu pun mencium Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang dengan cepat menyeberangkan mereka. Tak lama setelah itu, tibalah kelenteng kuning di sungai yang sama dengan saudari angkatnya itu. Sama seperti sebelumnya, Yuyu Kangkang muncul ke permukaan. Kelenteng kuning pun mengambil cambuk yang diberikan si bangau. Dicambukkannya ke arah sungai itu. Seketika air sungai itu surut. Yuyu Kangkang pun dibuat kaget. Kelenteng kuning pun diantarkan oleh Yuyu Kangkang hingga ke seberang sungai. Tak hanya menyeberangi sungai, Yuyu Kangkang bahkan mengantarkan hingga sampai ke rumah Bobondo di desa Dadapan. Sesampainya di sana, kelenteng bersaudara nampak menunjukkan kecantikannya di depan pangeran. Bagaimana pangeran? Apakah anak tertarik? Tapi pangeran, itu hanya mudah. Bagaimana pangeran?
kembali bersama istrinya Dewi Sekartadi pergi kembali ke kerajaan Jenggala. Mereka juga mengajak Mbok Rondo untuk ikut tinggal di kerajaan Jenggala sebagai tanda terima kasih dari Pangeran Panji Asmara Bangun. Demikianlah Pangeran Panji Asmara Bangun dipersatukan kembali dengan Putri Sekartadi. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat Ande-Ande Lumut yaitu bahwa setiap manusia harus memiliki sifat sabar karena kesabaran akan membuahkan hasil di kemudian hari. Seorang perempuan juga harus bisa menjaga kehormatannya dari segala gangguan. Cerita ini juga mengajarkan kita sikap tolong-menolong, sikap saling mengasihi, dan sikap tidak iri hati. Pepatah mengatakan, hati yang cantik lebih utama daripada paras yang cantik. Sekian penampilan cerita rakyat Ande-Ande Lumut dari kelas 8H. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan